Hiduplah dua orang tersebut yang memiliki kesaktian tinggi. Namun keduanya memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama bernama Sebeji atau dikenal dengan Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka merusak, pendengki dan serakah. Tidak seorang pun yang boleh memiliki ilmu, apalagi melebihi kesaktiannya. Oleh karena itu, sementara seorang bernama Temenggung Marubai, sifatnya justru kebalikan dari sifat Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka menolong, berhati mulia, dan rendah hati. Kedua orang tersebut bermata pencaharian utama menangkap ikan. Di samping juga berladang dan berkebun. Bujang Beji menguasai sungai di Simpang Kapuas, sedangkan Temenggung Marubai menguasai sungai di Simpang Melawi. Ikan di sungai Simpang Melawi beraneka ragam jenis dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan sungai di Simpang Kapuas. Tidak heran jika setiap hari Temenggung Marubai selalu mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak dibandingkan dengan Bujang Beji. Temenggung Marubai menangkap ikan di sungai Simpang Melawi dengan menggunakan bubu perangkap ikan raksasa dari batang bambu dan menutup sebagian arus sungai dengan batu-batu, sehingga dengan mudah ikan-ikan terperangkap masuk ke dalam bubunya. Ikan-ikan tersebut kemudian dipilihnya. Hanya ikan besar saja yang diambil, sedangkan ikan-ikan yang masih kecil dilepaskannya kembali ke dalam sungai sampai ikan tersebut menjadi besar untuk ditangkap kembali. Dengan cara demikian, ikan-ikan di sungai di Simpang Melawi tidak akan pernah habis dan terus berkembang biak. Mengetahui hal tersebut, Bujang Beji pun menjadi iri hati terhadap Temenggung Marubai. Oleh karena tidak mau kalah, Bujang Beji pun pergi menangkap ikan di sungai di Simpang Kapuas dengan cara menuba-nuba. Dengan cara itu, ia pun mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Pada awalnya, ikan yang diperoleh Bujang Beji dapat melebihi hasil tangkapan Temenggung Marubai. Namun, ia tidak menyadari bahwa menangkap ikan dengan cara menuba-nuba lambat laun akan memusnahkan ikan di sungai Simpang Kapuas. Karena tidak hanya ikan besar saja yang tertangkap, tetapi ikan kecil juga ikut mati. Akibatnya, semakin hari hasil tangkapannya pun semakin sedikit, sedangkan Temenggung Marubai tetap memperoleh hasil tangkapan yang melimpah. Hal itu membuat Bujang Beji semakin dengki dan iri hati kepada Temenggung Marubai. Wah, gawat jika keadaan ini terus dibiarkan, gumam Bujang Beji dengan geram. Sejenak ia merenung untuk mencari cara agar ikan-ikan yang ada di kawasan Sungai Melawi habis. Setelah beberapa lama berpikir, ia pun menemukan sebuah cara yang paling baik, yakni menutup aliran Sungai Melawi dengan batu besar pada hulu Sungai Melawi. Dengan demikian, Sungai Melawi akan terbendung dan ikan-ikan akan menetap di hulu sungai. Setelah memikirkan masak-masak, Bujang Beji pun memutuskan untuk mengangkat puncak Bukit Batu di Nangasilat, Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kesaktiannya yang tinggi, ia pun memikul puncak Bukit Batu yang besar itu. Oleh karena jarak antara Bukit Batu dengan hulu Sungai Melawi cukup jauh, ia mengikat puncak bukit itu dengan 7 lembar daun ilalang. Di tengah perjalanan menuju hulu Sungai Melawi, tiba-tiba Bujang Beji mendengar suara perempuan sedang menertawakannya. Rupanya, tanpa disadari, bidadari-bidadari di kayangan telah mengawasi tingkah lakunya. Saat akan sampai di persimpangan Kapuas Melawi, ia menoleh ke atas. Namun, belum sempat melihat wajah bidadari-bidadari yang sedang menertawakannya, tiba-tiba kakinya menginjak duri yang beracun. Aduh, jerit Bujang Beji sambil berjingkrat-jingkrat menahan rasa sakit. Seketika itu pula 7 lembar daun ilalang yang digunakan untuk mengikat puncak bukit terputus. Akibatnya, puncak Bukit Batu terjatuh dan tenggelam di sebuah rantau yang disebut jetak. Dengan geram, Bujang Beji segera menatap wajah bidadari-bidadari yang masih menertawakannya. Awas, kalian, tunggu saja pembalasanku, gertak Bujang Beji kepada bidadari-bidadari tersebut sambil menghentakkan kakinya yang terkena duri beracun ke salah satu bukit di sekitarnya. Enyahlah kau duri brengsek, seru Bujang Beji dengan perasaan marah. Setelah itu, ia segera mengangkat sebuah bukit yang bentuknya memanjang untuk digunakan mencongkel puncak Bukit Batu yang terbenam di rantau jetak itu. Namun, bukit batu itu sudah melekat pada jetak, sehingga bukit panjang yang digunakan mencongkel itu patah menjadi 2. Akhirnya, Bujang Beji gagal memindahkan puncak Bukit Batu dari Nangasilat untuk menutup hulu Sungai Melawi. Ia sangat marah dan berniat untuk membalas dendam kepada bidadari-bidadari yang telah menertawakannya itu.
Bujang Beji kemudian menanam pohon kumpang mambu yang akan digunakan sebagai jalan untuk mencapai kayangan dan membinasakan para bidadari yang telah menggagalkan rencananya itu. Dalam waktu beberapa hari, pohon itu tumbuh dengan subur dan tinggi menjulang ke angkasa. Puncaknya tidak tampak jika dipandang dengan mata kepala dari bawah. Sebelum memanjat pohon kumpang mambu, Bujang Keji melakukan upacara sesajian adat yang disebut dengan bedarak begelak, yaitu memberikan makan kepada seluruh binatang dan roh jahat di sekitarnya agar tidak menghalangi niatnya dan berharap dapat membantunya sampai ke kayangan untuk membinasakan bidadari-bidadari tersebut. Namun, dalam upacara tersebut ada beberapa binatang yang terlupakan oleh Bujang Beji, sehingga tidak dapat menikmati sesajiannya. Binatang itu adalah kawanan Sampok, Rayap, dan Beruang. Mereka sangat marah dan murka, karena merasa diremehkan oleh Bujang Beji. Mereka kemudian bermusyawarah untuk mufakat bagaimana cara menggagalkan niat Bujang Beji agar tidak mencapai kayangan. "Apa yang harus kita lakukan, Raja Beruang?" tanya Raja Sampok kepada Raja Beruang dalam pertemuan itu. "Kita robohkan pohon kumpang mambu itu," jawab Raja Beruang. "Bagaimana caranya?" tanya Raja Sampok penasaran. "Kita beramai-ramai menggerogoti akar pohon itu ketika Bujang Beji sedang memanjatnya," jelas Raja Beruang. Seluruh peserta rapat, baik dari pihak Sampok maupun Beruang, setuju dengan pendapat Raja Beruang. Keesokan harinya, ketika Bujang Beji memanjat pohon itu, mereka pun berdatangan menggerogoti akar pohon itu. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pohon kumpang mambu yang besar dan tinggi itu pun mulai goyah. Pada saat Bujang Beji akan mencapai kayangan, tiba-tiba terdengar suara keras yang teramat dahsyat. Kretak, kretak, kretak. Beberapa saat kemudian, pohon kumpang mambu setinggi langit itu pun roboh bersama dengan Bujang Beji. "Tolong, tolong!" terdengar suara Bujang Beji menjerit meminta tolong. Pohon tinggi itu terhempas di hulu sungai Kapuas Hulu, tepatnya di Danau Luar dan Danau Belidak. Bujang Beji yang ikut terhempas bersama pohon itu mati seketika. Maka gagallah usaha Bujang Beji membinasakan bidadari-bidadari di kayangan. Sedangkan Temenggung Marubai terhindar dari bencana yang telah direncanakan oleh Bujang Beji.